Dessler pada tahun 2014 menyatakan bahwa analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Menurut Sedar Mayanti pada tahun 2010, tujuan dari analisis jabatan antara lain yang pertama, penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kinerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja karyawan. Kemudian yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan fungsi pekerjaan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer karyawan. Yang ketujuh, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi karyawan. Dan yang terakhir yaitu sebagai bimbingan dan penyuluhan karyawan. Dalam analisis jabatan terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu deskripsi jabatan atau job description. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi jabatan atau job specification. Deskripsi jabatan atau pekerjaan adalah penjelasan secara rinci tentang suatu jabatan atau pekerjaan yang akan diisi. Kemudian, spesifikasi jabatan merupakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi calon karyawan yang akan memegang jabatan tersebut. Deskripsi jabatan memuat antara lain seperti nama jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, tugas yang akan dilakukan, kondisi pekerjaan, serta hubungan dengan pekerjaan lainnya. Sedangkan dalam spesifikasi jabatan memuat yang pertama, kualifikasi pendidikan, kemudian jenis kelamin, umur, kondisi fisik, performance, kemudian karakteristik emosional, kemudian skill, bahkan pengalaman. Pemanfaatan hasil analisis jabatan dalam aktivitas sumber daya manusia menurut Dessler pada tahun 2014. Yang pertama dimulai dari job analysis atau analisis jabatan. Kemudian di dalamnya terdapat dua aspek yaitu job description serta job specification yang kemudian dimanfaatkan untuk proses rekrutmen atau membantu di dalam proses rekrutmen tersebut. Kemudian yang kedua membantu dalam proses penilaian kinerja karyawan. Kemudian yang selanjutnya membantu dalam proses evaluasi kinerja karyawan atau juga sampai pada kompensasi yang akan diberikan oleh karyawan serta untuk mempersiapkan pelatihan dan pengembangan yang akan diberikan kepada karyawan. Efisiensi kegiatan analisis jabatan harus bisa mengukur beban kerja dan membuat standar hasil kerja yang dapat menunjukkan berapa banyak hasil yang diharapkan dari setiap personal yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh dari informasi sebuah analisis jabatan antara lain yang pertama yaitu penyediaan staf. Seluruh aspek penyediaan staf atau staffing akan kacau atau berantakan jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Maka dari itu, manfaat dari informasi analisis jabatan ini penting di dalam penyediaan staf atau proses staffing. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, di mana informasi deskripsi pekerjaan seringkali bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja, di mana para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi jabatan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain pekerjaan. Menurut Mondi, tahun 2008, pekerjaan-pekerjaan baru diciptakan dalam waktu yang singkat. Jika demikian adanya, pekerjaan-pekerjaan harus dirancang.
Desain pekerjaan atau job design adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang dipakai dalam melanjutkan tugas-tugas tersebut, dan cara kerja bersangkutan berhubungan dengan yang lain dalam organisasi. Desain pekerjaan atau desain penugasan merupakan sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Yang selanjutnya, ada desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja. Jadi untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk motivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Yang kedua, ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Jadi, dengan desain pekerjaan yang baik, para pekerja dapat mengetahui apa yang diharapkan organisasi atau perusahaan dari pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mewujudkan partisipasi pekerja yang efektif dan efisien, sangat diperlukan usaha mendesain atau mendesain ulang pekerjaan yang harus dilakukan di lingkungan organisasi atau perusahaan. Kemudian ada spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keengganan karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang berikutnya, pengembangan tugas atau pekerjaan. Pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total sebagai sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi. Yang terakhir, ada teknik-teknik desain pekerjaan antara lain seperti yang pertama, memperluas tugas, merupakan penambahan jenis tugas yang bertujuan selain mengurangi sifat tugas yang monoton sehingga karyawan menjadi jenuh. Tujuan lainnya untuk menambah keterampilan karyawan. Yang kedua, ada perputaran tugas, merupakan sistem pengembangan karyawan dengan melakukan mutasi atau rotasi tugas, sehingga setiap tugas yang ada dalam kelompok kerja dapat dikuasai. Apabila suatu kurun waktu kemudian hari ada promosi bagi karyawan tersebut, tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Yang ketiga, ada pengayaan tugas, merupakan memperkaya tugas karyawan dengan cara tertentu di dalam tugas yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan rasa percaya diri bagi karyawan, serta dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Artinya, apabila tugas-tugas yang ada dapat diselesaikan karyawan tersebut, maka tidak diperlukan penambahan karyawan untuk melakukannya. Yang terakhir, ada pemberdayaan pekerja, merupakan proses pendelegasian wewenang bagi karyawan dari atasan. Di sini yang dimaksud atasan yaitu manajer atau supervisor. Untuk mempersiapkan kerjanya, pemberdayaan karyawan merupakan fungsi atasan seperti supervisor dan pengarahan, serta motivasi bagi karyawan.